Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas farmasi F akan mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang pertama, yaitu kemungkinan keterlambatan farmakodinamik, di mana efek farmakodinamik tidak selalu terjadi bersamaan dengan sineks atau konsentrasi maksimal. Hal ini terjadi akibat interaksi kompleks antara obat dengan mekanisme tubuh yang memerlukan waktu lama. Kedua, bagaimana cara untuk menemukan dosis yang tepat, yaitu menggunakan pengujian farmakokinetik dan farmakodinamik. Fungsi dari farmakokinetik adalah mengkaji absorpsi, distribusi, dan eliminasi dalam tubuh. Langkah-langkah farmakokinetiknya itu, obat dilakukan uji praklinik pada hewan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pemberian dosis obat. Dosis obat diberikan dalam berbagai rute, yaitu seperti oral dan intraparenteral. Next. Yang ketiga ada pengambilan sampel biologis seperti sampel darah, urin, dan jaringan diambil pada waktu tertentu setelah pemberian obat untuk memantau pergerakan obat dalam tubuh. Yang keempat ada pengukuran obat dalam plasma. Pengukuran ini menghasilkan data kuantitatif yang menggambarkan bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieliminasi. Yang kelima ada analisis parameter farmakokinetik yang perlu dianalisis. Yang pertama itu waktu. Yang kedua itu konsentrasi maksimum obat dalam plasma. Yang ketiga waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi setengah dari konsentrasi obat dalam tubuh. Yang keempat ada luas area. Yang kelima ada laju eliminasi. Yang keenam ada indikator seberapa luas distribusi obat di dalam tubuh. Yang keenam, interpretasi hasil farmakodinamik. Data farmakokinetik digunakan untuk memprediksi bagaimana obat akan berperilaku pada manusia dan untuk menentukan dosis yang optimal pada tahap uji klinik. Next. Sedangkan untuk uji farmakodinamik adalah bagian penting dari proses pengembangan obat. Uji ini membantu untuk mengoptimalkan formulasi obat, menentukan dosis yang efektif, dan memastikan bahwa obat tersebut memenuhi standar keamanan yang ketat. Berikut adalah langkah-langkah farmakodinamik. Yang pertama adalah penentuan efek farmakologis. Peneliti menentukan efek farmakologis yang akan diukur seperti penurunan tekanan darah untuk antihipertensi, penghambatan pertumbuhan tumor, dan atau pengurangan inflamasi untuk obat antiinflamasi. Selanjutnya adalah pemilihan model hewan. Hewan percobaan yang digunakan harus memiliki karakteristik biologis yang relevan dengan penyakit atau kondisi yang sedang diuji. Yang ketiga adalah pemberian dosis obat. Dosis obat yang diberikan sesuai dengan desain penelitian yang mungkin melibatkan beberapa kelompok dosis untuk mengevaluasi rute obat seperti oral dan injeksi. Next. Baik, selanjutnya untuk yang keempat adalah pengukuran respon biologis. Untuk pengukurannya itu adalah efek obat diukur pada titik waktu tertentu. Pengukuran ini tergantung pada jenis obat dan model penyakit yang digunakan. Baik, selanjutnya untuk yang kelima, di sini ada analisis data. Untuk farmakodinamik, parameter yang dianalisis meliputi efektif konsentrasi 50%, konsentrasi obat yang menghasilkan 50% dari efek maksimal, EMAK, efek maksimal yang dapat dicapai oleh obat, potensi obat, mengukur kemampuan obat untuk menghasilkan efek pada dosis tertentu, efikasi obat, mengukur kemampuan maksimal obat untuk menghasilkan efek terapeutik. Baik, selanjutnya untuk yang keenam, di sini ada interpretasi hasil farmakodinamik. Untuk data farmakodinamiknya membantu menentukan potensi dan efikasi obat. Hasil farmakodinamiknya juga digunakan untuk menilai dosis optimal yang memberikan efek terapeutik, maksimal dengan toksisitas minimal. Selain itu, hubungan praklinik dan farmakodinamik sering digunakan untuk merumuskan regimen dosis yang tepat dan aman bagi manusia. Next. Lalu ada hubungan antara kedua dianalisis untuk memahami lebih baik bagaimana konsentrasi obat di dalam tubuh berkorelasi dengan efek farmakologisnya. Karena hubungan antara FK sama FD dapat menganalisis, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai efek maksimal setelah pemberian dosis. Lalu berapa lama efek obat bertahan setelah diberikan. Lalu untuk membantu menentukan regimen obat yang menghasilkan efek terapeutik optimal dengan toksisitas minimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.